Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video yang kelima untuk hari ini ya, di penutupan pasar tanggal 31 Mei. Oke, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama, yaitu AGI. Nah, AGI kemarin sudah kita buatkan trading plan-nya ya. Untuk AGI bisa buy di harga 2090. Target pertama adalah di 2210, 2320 dan 2450. Untuk stop loss-nya yaitu di 2010. Nah, hari ini AGI menguatkan 6,83% dan berhasil breakout breakout 2080. Nah, teman yang baru mau masuk besok, di hari Kamis maksudnya, kalau misalkan mau ikut ambil posisi boleh buy di harga 2200. Ini saya update ya, ini trading plan untuk yang kemarin, bisa masuk di harga 2200. Targetnya belum berubah. Mungkin kalau yang baru masuk targetnya bisa pakai target di 2320 dan 2450 ya, karena kalau pakai target yang 2210 nih sangat dekat. Untuk stop lossnya masih bisa pakai yang 2010, atau kalau takut terlalu jauh bisa pakai di 2070, atau kita update aja sekalian ya, 2070 bisa pakai ini untuk stop lossnya. Ini untuk AGI. Jadi kalau masih ada, misalkan hari Kamis masih lanjut, masih boleh diperhatikan untuk saham ini. Oke, yang selanjutnya yaitu SSMS. Nah, SSMS juga sudah berkali-kali nih, dari tanggal 24 udah kita bahas terus ya, terus kemarin di tanggal 23 nggak saya bahas karena sedang merah. Nah, kemarin ini di breakout lagi, hari ini di breakout lagi nih, top box. Dia berhasil breakout top box 1280. Ini analisa yang sebelumnya saya hapus dulu karena sudah berhasil dilewati. Nah, oke, dia SSMS ini menguat juga 45%, dan target di 1300 sudah berhasil ditembus. Nah, untuk yang belum punya bagaimana? Nah, belum punya boleh kalau mau ikut masuk, tapi mesti hati-hati, ini juga udah naik beberapa hari, naik terus, tapi masih ada kemungkinan dia akan lanjut. Nah, yang mau beli boleh ambil posisi di 1325. So, kita buatkan aja. Sorry. Oke. Kita buatkan aja langsung 1325, dan untuk targetnya terdekat di 1310 dan 1420. Dan stop lossnya mau dipakai yang di berapa? Stop loss boleh pakai top box di bawahnya di 1270. Kalau misalkan takut dia balik lagi ke bawah, boleh untuk ambil nggak terlalu jauh. Atau kalau mau agak jauh sedikit, bisa pakai low hari sebelumnya, nggak apa-apa. Mungkin kita pakai low sebelumnya aja ya. Jadi mungkin sekitar 7%-an. Kalau misalkan dia sampai ke bawah lagi dan tembus ke bawah, itu sudah harus keluar. Kita pakai 12.30 untuk stop lossnya SSMS. Nah, ini masih boleh diperhatikan besok hari Kamis, apakah dia lanjut atau enggak gitu. Coba kita lihat mandinya dulu ya. Nah,
mandinya sudah semakin bagus. Kalau bisa tembus 14.20 mungkin target selanjutnya di 1790. Tapi kita pakai daily-nya aja dulu. Semoga bisa selamat sampai tujuan ke 1700 lagi. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu PSI. Oke, PSSI hari ini berhasil break top box, ya, berhasil break top box dan juga berhasil breakout high sebelumnya, hari sebelumnya. Ini sudah berhasil ditembus juga. Nah, tapi sayangnya dia belum berhasil menembus 745. Nah, kalau untuk kalau mau spek buy di atas di atas close-nya hari ini boleh, tapi kalau saya lebih prefer tunggu penutupan hari Kamis. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 745. Kalau dia bisa bertahan di atas 745, di 750, harga 750 minimal, ini kita baru ambil posisi. Oke. Untuk target terdekatnya adalah di 815. Dan untuk stop loss-nya boleh pakai harga top box ini. Misalkan tik di bawahnya boleh, atau 1 tik boleh, 2 tik boleh. Nah, coba kita lihat mandinya dulu untuk target berikutnya. Nah, bisa lihat ya, PSSI ini masih sangat uptrend. Apakah dia masih mau melanjutkan uptrendnya atau justru akan balik arah? Nah, makanya untuk di dagangan hari Kamis besok, saran saya untuk PSSI di harga lebih besar atau sama dengan 750 untuk waktu closing ya. Ingat waktu closing. Tapi kalau misalkan sebelum closing pagi dia naik di atas 750 gimana? Kalau sekiranya di ordernya di bawah harga 750 itu udah ada yang tahan, boleh ambil posisi, itu silakan. Oke, buy boleh di harga 750 atau lebih besar atau sama dengan. Target terdekatnya adalah 815. Jika dia bisa tembus 815 berarti dia akan membuat ATH baru. Lalu stop loss kita bisa pakai yang terdekat aja di bawah top box ini di harga 705. Ya, ini untuk PSSI. PSSI-nya bukan bola ya ini ya. Ini perusahaan shipping ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu TCPI. Nah, ini juga udah kita bahas di hari, seingat saya di tanggal 27 saya sudah bahas, atau di tanggal 27 sudah. Nah, di tanggal 30 kemarin memang saya niat mau bahas, tapi nanti dulu deh saya cari saham yang lain. Ternyata hari ini dia lanjut. Saya pikir ini bisa, entah lanjut atau enggak ya, tapi ternyata lanjut. Dia berhasil menembus area resisten kuat ini. Sudah 2 kali ya mau dicoba, nggak tembus. Nah, akhirnya kali ini tembus. Apakah dia akan melanjutkan trennya? Juga salah satu saham yang masih uptrend, masih naik lagi ya. Dia secara mandi juga sudah break top boxnya di harga 10.850 untuk top boxnya. Nah, untuk daily-nya apakah dia akan lanjut atau enggak, lihat nanti di hari Kamis. Kalau di perdagangan hari Kamis dia bisa bertahan di atas 11.600, boleh ambil posisi. Nah, stop loss boleh pakai ini, boleh di bawahnya 11.025 atau di 11.000 juga boleh untuk stop lossnya. Stop lossnya mungkin sekitar 5% lebih sedikit. Oke. Atau kalau mau pakai di bawah low-nya sini juga boleh untuk jaga-jaga supaya nggak terlalu, juga bisa. Kita pakai yang di bawahnya low hari ini aja ya. Kita pakai 2 tick di bawahnya.
Untuk targetnya berapa? Kalau untuk targetnya, karena ini sudah membentuk ATH baru, saya belum bisa perhitungkan. Tapi kalau dilihat dari pergerakan dia rata-ratanya, yaitu berkisar 3-7%. Nah, kan teman-teman mau ambil target 3% atau 7% maksimal, boleh. Coba kita bikin yang 7% aja ya, atau 5% deh di tengah. Nah, sekitar di harga 12.075. 12.075. Ini adalah target terdekatnya. Tapi kalau teman-teman mau, ini kayaknya bisa panjang nih, saya mau bikin 10% aja dulu deh, kalian hari masih mau naik, itu boleh. Misalkan di 10%-nya itu di 12.650. Di sini juga boleh untuk jadi targetnya. Ini mengacu pergerakan rata-rata dia per harinya aja. Misalkan dia antara 3 sampai 7, kita bisa pakai 5, atau misalkan dia bergerak paling kecil misalkan 3%, maksimal dia bisa bergerak 5%, boleh pakai pertengahan, atau boleh pakai maksimal di 15% juga boleh untuk targetnya. Jika posisinya dia sudah membentuk ATH baru ya, atau membuat all time high. Oke, kita buatkan aja langsung. Baik, boleh ambil posisi di lebih besar atau sama dengan 11.600. Target pertama ada di 12.075, lalu di 12.650. Stop yang kita gunakan adalah 10.675. Ini target untuk trading plan-nya. Untuk TCPI bisa pakai ini. Oke, kita langsung lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu IPCC. Nah, ini juga udah saya bahas deh kemarin, belum saya update lagi. Nah, ini saya hapus karena sudah berhasil ditembus sama mereka, sama IPCC. Dan target 635 sudah tercapai ya. 635 sudah tercapai. Hari ini menguat 4,8%, dan ini masih ada target-target berikutnya gitu. Kita buat trading plan untuk IPCC. Untuk stop lossnya kita bisa pakai top box ini aja. Low-nya, top boxnya itu di 820, kita bisa pakai 2 tick di sini. Ini kita pakai stop loss di sini. Oke, di 610 ya. Untuk buy-nya boleh ini ada di harga 665, close di 655. 10 poin. Oke, untuk buy sebaiknya di atas high-nya aja. Kalau dia berhasil lanjut di 670. Untuk buy lebih sama dengan 670. Targetnya kalau 675 itu udah terlalu dekat, tapi kalau mau dipakai nggak apa-apa. 675, lalu di 710, lalu di 730. Untuk stop lossnya kita pakai 600. Ini untuk IPCC. Nah, teman-teman boleh pause atau boleh screenshot atau boleh dicatat untuk trading plan IPCC. Kita langsung masuk ke saham yang berikutnya, yaitu HIS. HIS hari ini luar biasa, naik turun. Ini juga di tanggal 27 ini sudah sempat naik sampai dengan 302, lalu diguyur, dan di tanggal 30 Mei-nya dia turun 5,43%. Nah, hari ini tiba-tiba menguat lagi
dia menguat lagi dan berhasil menembus target yang di harga 270 dan bisa close di atas jauh. Dia close di harga 286. Nah, apakah mau lanjut lagi? Ya, mungkin bisa dia lanjut lagi, tapi sudah hampir mencapai target utamanya. Kalau misalkan itu, nah masih ada target berikutnya sih ini. Ini karena saham ini turun terus dan kali ini dia berhasil naik ya. Ini di sini sudah membentuk cup and handle. Apakah dia akan lanjut atau akan bergerak di atas ini atau akan turun lagi, lanjut lagi, itu masih boleh diperhatikan. Tapi misalkan dia besok lanjut, karena ini sahamnya masih hot, bisa ambil posisi jika besok masih menguat untuk jalan, ambil atas close hari ini aja di 288. Target terdekat kalau mau untuk trading cepat harian ya, bisa di 302, bisa take profit, atau kalau bisa tembus dari 302 berarti next target ke 374. Ini kebetulan udah saya gambarin targetnya. Untuk stop lossnya di berapa? Nah, ini kan udah 17%. Kita mungkin bisa ambil buruk-buruknya di sekitar, nah di bawah 270 aja. Kalau dia kembali ke bawah 270, mungkin teman-teman bisa ambil posisi exit ya. Misalkan gagal gitu naik, waktu beli tiba-tiba bukannya naik malah diguyur terus. Kalau mau segera keluar, misalkan mau keluar di harga close hari ini, misalkan kayaknya nggak enak nih, keluar aja boleh. Tapi kalau masih mau berharap dia mau lanjut lagi, ya paling di 268 masih bisa. Kita buatkan trading plan-nya. Bisa buy di harga 288, target terdekat yaitu di 302, lalu di harga 374. Apakah dia bisa lanjut ke utara? Stop pakai 268, mengingat ini sudah cukup tinggi ya pergerakannya, sudah lumayan tinggi, takutnya balik justru malah dalam. Oke, ini untuk highs masih jadi trending. Apakah dia lanjut ataukah berbalik arah, kita lihat nanti di hari Kamis. Lalu yang berikutnya adalah PNLF. PNLF hari ini sudah mencapai targetnya di 280 ya. Ini 280, ini target udah saya gambarkan, tapi kemarin nggak dicatat di sini. Nah, PNLF ini bukan nggak catat, maksudnya di kemarin di tanggal 30 itu sudah ini ya, udah nggak saya bahas lagi ya, karena udah terlalu jauh, karena saya bahas di tanggal 27. Oke. Apakah masih ada kemungkinan lanjut? Kita cari tahu besok. Kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas 282 atau di harga 284 untuk ambil posisinya. Nah, untuk stop loss saya pakai low hari ini bisa dijadikan stop loss kalau mau 2 tick bisa, atau kalau kurang jauh bisa di bawahnya moving average ini di harga 25. Tapi ini sepertinya cukup jauh ya persentasenya, sekitar 10%, masih oke 10%. Tapi kalau teman-teman nggak kuat untuk tahan sampai 10%, misalkan di 6% atau di ARB udah mau keluar, itu hak teman-teman ya. Itu untuk stop loss ini di video-video sebelumnya juga saya sampaikan, ini sifatnya dinamis, sekuat mana teman-teman untuk tahan kerugiannya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau cari di mana ambil posisi stop loss, cari aja support yang paling kuat, kita taruh 1-2 tick di bawahnya, seperti itu. Oke,
kita update ini untuk PNLF nya untuk buy di harga 284 lebih besar atau sama dengan. Untuk target berikutnya yaitu di harga 310. 310 nya ya, 310, dan stop loss kita pakai harga 250. Ini 10% gitu. Oke. Ini untuk PNLF. Apakah ada kemungkinan lanjut? Kemungkinan lanjut karena monthly-nya pun PNLF berhasil breakout ya secara monthly, berarti masih ada target-target berikutnya. Apakah dia bisa mencapai ke 446? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Cleo. Cleo hari ini berhasil breakout nama sideways ya. Ini bisa dilihat ya. Dia di harga ini apa namanya? Di harga 446 nggak bisa tembus, balik lagi. Ketemu di 446 lagi, balik lagi. Pokoknya di harga 446 itu terjadi tekanan yang cukup kuat. Nah, di tanggal 25 April dia sempat tembus dan close di 448, satu tick di atasnya, tapi besokannya turun lagi. Nah, hari ini sangat kuat, berbeda pada waktu di bulan Maret atau di bulan April. Nah, di bulan Mei ini, di akhir bulan ini dia berhasil menembus targetnya di 470, malah langsung kena target di 470 ini. Nah, kalau lanjut ini masih boleh diperhatikan karena hari ini cukup kuat naiknya. Target pertama itu adalah di 478, lalu di 486, lalu di 490. Karena pergerakannya ini untuk Leo biasanya sekitar 5%-an ya. Kita hitung apakah dia bisa mencapai ya 5%. Kalau misalkan di hari Kamis dia naik lagi 5%, berarti paling enggak sampai di 490, berarti targetnya bisa tercapai. Nah, untuk stop loss kita bisa pakai di bawah top box ini aja. Kalau biar nggak terlalu jauh, mungkin kalau teman-teman mau ambil aja terlalu jauh lah, takutnya ke bawah malah nggak ini. Boleh, atau mau di atas di harga ini, di bawah harga ini juga boleh. Sebentar, saya buatkan ya. Nanti di bawah 448 atau kita pakai 446. Ini buat stop loss. Boleh 454, boleh 446. Oke. Kita buatkan trading plan-nya. Untuk buy-nya kita di atas harga close aja 468. Untuk target buy, untuk targetnya itu 478, lalu di 486, lalu di 490. Terus boleh pakai 454 atau pakai 446. Ini trading plan untuk Cleo. Jadi teman-teman boleh perhatikan lagi nanti di hari Kamis apakah dia ada kemungkinan naik, paling nggak dapat 5%, atau kalau mau di hold misalkan dia bisa tembus 490 nya. Coba kita lihat weekly-nya juga dia berhasil break top box. Kalau secara weekly mungkin dia bisa, kalau memang dia mau lanjut mungkin bisa sampai ke harga 500. Oke, kita buatkan aja ya, apakah dia akan mencapai ke harga 500 atau enggak. 500 kalau mau maksimal, kalau
adalah pakai 500 saja, itu juga boleh, haknya teman-teman semua. Paling enggak di sini saya udah sampaikan di mana sih ada support dan gitu ya, teman-teman bisa pakai sebagai stop loss dan juga bisa sebagai target seperti itu. Kita masuk ke saham yang berikutnya yaitu PAN. Ya, PAN R juga udah kita bahas ya dari kemarin tuh. Sekarang PAN R, nah buy di 54 ya kan. Ini dia open di harga 252, nah, satu tick. Udah buy di 254, teman-teman ada buy di 254, berarti target pertamanya udah tercapai di 260. Apakah dia besok lanjut ke 290 dan 310? Nah, jadi kalau yang mau buy boleh ambil posisi di sini di atasnya satu tick 264, kita edit ya. 264. Oke. Targetnya 260 itu sudah tercapai. Saya hapus dulu, sorry. (23, 290 dan 310). Lalu stop lossnya kita bisa pakai di sini. Ini di 298 ya, kemarin ya. Terlalu dekat. Oh, sepertinya saya salah ketik ini. Harusnya sekarang ini stop loss bisa pakai 242, bisa pakai 240. Sorry. Bisa pakai di sini. Kalau misalkan mau pakai stop loss 240. Sorry. Ini untuk stop lossnya. Kalau tiba-tiba dia turun lagi. Nah, jadi PAN R masih boleh diperhatikan, paling enggak kalau bisa dia mencapai target 290 atau bahkan 310 itu masih oke. Mengingat pergerakannya masih di situ aja ya. Naik turun, naik turun. Nah, kalau misalkan dia bisa close di atas 310 gimana? Ya hold dulu. Kemungkinan dia akan lanjut rally ke atas. Ini udah pernah cetak rekor juga ya, naik lagi, naiknya tuh luar biasa sekali. Tapi ingatnya saham ini cukup volatil, terkadang ada guyuran mendadak, dan juga saham ini tidak terlalu liquid ya, jadi jumlah lotnya dan alokasi dananya tolong diperhatikan, jangan terlalu besar, nanti susah keluarnya. Oke, mungkin itu aja untuk di video yang kelima ini. Untuk PAN R adalah saham yang kita bahas. Mungkin nanti akan masih ada lanjutan beberapa saham lagi yang akan saya bahas. Mungkin hari ini saya upload atau mungkin besok ya. Jadi stay tune terus. Dan yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe, terus di share juga ke teman-teman yang lain, dan juga aktifkan lonceng supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Segitu dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.